فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Contoh prinsip orang yang beriman itu adalah bersyukur. Ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah, dia bersyukur. Prinsip. Makanya hidupnya bahagia. Kalau orang beriman, dia mendapatkan nikmat, dia akan bersyukur. Dengan syukurnya dia bahagia. Kalau orang yang tidak beriman mendapatkan nikmat, bukannya bersyukur, malah kenapa cuma segini? Dapat kiriman dari orang tua. Sebulan dikirim berapa? Berapa antum uang sakunya? 300. Kenapa cuma 300, Bi? Itu berarti enggak bersyukur, makanya hidupnya enggak bahagia. Ketika dapat 300, maka orang yang beriman dia akan mengucapkan alhamdulillah. Kenapa Ustaz alhamdulillah? Loh, kan masih ada yang cuma dikasih sama orang tuanya berapa? 100. Malah ada yang enggak dikasih sama orang tua. Emang ada Ustaz? Ada. Ya. Santri-santri yang sampai tamat enggak pernah dikirimi uang saku sama orang tua. Ada. Orang yang beriman ketika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur kepada Allah. Itu prinsip wasti'malin laha fima yanfa. Prinsip berikutnya, ketika dia mendapatkan nikmat, maka dia akan gunakan nikmat itu sesuai dengan apa yang mendatangkan manfaat untuknya. Makanya hidupnya bahagia. Orang yang tidak beriman dapat nikmat, dia salah gunakan nikmat itu untuk hal-hal yang mendatangkan kesengsaraan untuknya, sehingga hidupnya tidak bahagia. Liburan nikmat atau tidak? Nikmat atau tidak? Nikmat. Orang yang beriman akan menggunakan liburan itu untuk hal yang bermanfaat. Makanya bahagia. Orang yang tidak beriman menggunakan liburan itu untuk balas dendam. Di pondok punya pegang HP cuma 20 menit. Kapan lagi nih kesempatan balas dendam? Selama liburan 1 kali 24 jam kali 2 pekan. Ya, kapan lagi sampai ke pondok hidupnya gak bahagia. Justru ketika antum di pondok dibiasakan untuk membatasi penggunaan HP, untuk mendatangkan kebahagiaan bagi antum. Disyukuri nikmat tersebut, digunakan nikmat itu untuk hal-hal yang bermanfaat bagi kita. Baik. Ini adalah bicara tentang nikmat. Kan tidak mungkin kita dapat nikmat terus toh. Ya. Saatnya suatu saat kita mendapatkan hal-hal yang menyusahkan kita. Bagaimana prinsip orang yang beriman? Kalau tadi kita bicara tentang prinsip saat mendapatkan nikmat, sekarang prinsip saat kita mendapatkan musibah. Apa prinsipnya? Sabar. Ketika orang beriman mendapatkan musibah, dia bersabar, makanya hidupnya tetap bahagia. Berbeda dengan orang yang tidak beriman. Sehingga Rasulullah SAW sampai beliau sendiri takjub dengan kehidupan orang yang beriman. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan kehidupan orang yang beriman. Seluruh hari-harinya adalah keindahan, kebaikan dan kebahagiaan. Kok bisa? Kata beliau, in asabathu sarra'u syakar fakana khairan lahu. Ketika orang yang beriman mendapatkan nikmat, dia bersyukur sehingga dia berbahagia. Wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lahu. Dan ketika mendapatkan musibah, dia bersabar sehingga hidupnya pun tetap bahagia. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan yang bisa mendapatkan itu hanya orang yang beriman. Makanya prinsip orang yang beriman, kenapa dia bisa tetap hidup bahagia? Saat dia mendapatkan nikmat dia bersyukur, saat dia mendapatkan musibah dia bersabar.
mulai habis ini ya, beliau membawakan dalil ya. Beliau membawakan dalil dari Quran tadi. Dalilnya surat An-Nahl ayat berapa? 97. Kemudian membawakan hadis yang sahih, ajaban li amril mukmin. Nah, sekarang beliau mulai membawakan contoh-contoh real dalam kehidupan, bagaimana orang yang punya iman seberat apapun, seenak apapun kondisi yang dialami, dia tetap bahagia. Dan bagaimana orang yang tidak beriman saat mendapatkan nikmat nggak bahagia, apalagi dapat musibah lebih nggak bahagia lagi. Mari kita lihat contoh yang beliau bawakan. Bedakan antara orang beriman sama tidak beriman. Kalau orang beriman tadi dapat nikmat bagaimana? Bersyukur, menggunakan untuk hal yang bermanfaat. Kalau orang yang tidak beriman dapat nikmat, bagaimana sikapnya? Sombong. Apa? Sombong. Dan sombong mendatangkan kebahagiaan atau kegelisahan? Kegelisahan. Ya. Sombong mendatangkan kegelisahan. Punya mobil baru, sombong. Ya. Keliling-keliling kampung sambil apa? Pamer mobil. Kegores dikit gimana? Sedih. Gak jadi bahagia. Ya. Kalau orang yang beriman mendapatkan nikmat, dia syukuri nikmat itu dan digunakan untuk hal yang bermanfaat. Dipakai untuk apa? Dipakai untuk ngajak tetangga hadir pengajian di masjid Lu'lu' wal Marjan. Dapat kebahagiaan. Kalau orang yang tidak beriman, saat dia mendapatkan nikmat, dia sikapi nikmat itu bi asyarin wa batarin, dengan kesombongan, wa tughyanin, dan berlebihan. Sampai beliau katakan di sini, wa yatalaqaha kama tatalaqahal bahaimu bi jasya'in wa hala'in. Jadi ketika dapat nikmat itu dinikmati serakus-rakusnya, seperti hewan dikasih makanan yang banyak. Emang kenapa Ustadz kalau dapat makanan dimakan dihabiskan sendiri Ustadz? Seperti hewan menghabiskan makanan. Coba antum perhatikan, ada nggak ngelihat kucing dikasih apa namanya? Paha apa? Paha ayam, terus mau berbagi sama temannya, ada? Nggak ada. Begitu dapat langsung dia nggak mau berbagi, pokoknya dia habisin sendiri. Orang yang beriman nggak seperti kucing. Orang yang beriman dia punya makanan, dia bagi sama orang lain, dan dia akan bahagia. Orang yang tidak beriman, dia dapat makanan dihabisin sendiri, nggak akan bahagia. Kenapa nggak bahagia Ustadz? Karena habis itu dia sakit perut, karena kekenyangan. Ya. Orang yang beriman, dia dapat makanan, dia bagikan sama orang lain, dan dia akan mendapatkan keberkahan dari makanan yang dia konsumsi. Ta'amul wahidi yakfil itsnain wa ta'amul itsnain yakfi arba'ah. Kata Nabi SAW, makanan orang yang beriman jatah satu orang cukup untuk dua orang. Cukup ya, bukan mengenyangkan. Ya. Antum dapat mendoan satu, mendoan. Di sini ada mendoan enggak? Ada. Mendoan satu. Antum bagi sama teman antum, separuh buat teman, separuh buat antum. Kenyang? Kenyang enggak? Jangankan setengah, satu aja enggak kenyang. Makanya Nabi SAW enggak katakan bikin kenyang, bukan. Yakfi, cukup. Cukup buat dua orang. Karena diberkahi sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'amul itsnain, makanan jatah dua orang. Untuk orang yang beriman cukup berapa? 4 orang. Buat orang yang beriman jatah 4 orang, buat 2 orang nggak cukup. Jatah 2 orang buat 1 orang nggak cukup. Makanya ada sebagian orang makan satu ceting. Ceting itu apa sih? Ceting apa? Bakul. 1 bakul nggak kenyang. Dahsyat nggak? Dahsyat. Kenapa? Nggak baca bismillah. Dibantu sama siapa? Sama setan. Nggak beramal soleh. Nggak beriman dan nggak beramal soleh. Bismillah kan amal soleh kan?
Akhirnya dimakan, dibantu sama setan, nggak kenyang. Orang yang beriman, yakfihi lukaimatun. Cukup untuk orang yang beriman itu beberapa suap saja, yukimna sulbahu, supaya punggungnya bisa tegak. Jadi orang yang beriman makan itu untuk menegakkan punggung, bukan untuk membesarkan perut. Jadi orang yang tidak beriman dapat nikmat nggak bahagia. Kenapa? Karena dia sombong. Kemudian dia nikmati nikmat itu sendirian, nggak mau berbagi sama orang lain. Cukup enggak? Apalagi yang membuat orang tidak beriman gak bahagia ketika dapat nikmat, dia selalu merasa takut kehilangan nikmat itu. Merasa takut habis. Jadi dihantui dengan ketakutan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.